Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nida Novia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan budaya organisasi dan etika. Nah, budaya organisasi dan etika adalah dua hal penting untuk menemukan apakah sebuah organisasi atau perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik, dipercaya masyarakat, dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam zaman. Nah, di era modern seperti ini, organisasi menghadapi perubahan yang sangat cepat. Teknologi itu berkembang, persaingan semakin tinggi, dan tuntutan masyarakat juga semakin besar. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang pemimpin tidak hanya mampu untuk dituntut pintar dan mengatur pekerjaan, tapi juga harus mampu mengelola moral dan integritas organisasinya. Karena kenyataannya, banyak organisasi yang mengalami masalah akibat melemahnya budaya kerja dan rendahnya etika mereka. Misalnya seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, manipulasi data, hingga pelayanan publik yang buruk. Nah, jika hal-hal seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini akan hilang dan menjadikan organisasi ini menjadi runtuh. Nah, disinilah pentingnya budaya organisasi dan etika. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang materi ini. Poin pertama adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah kumpulan nilai, kebiasaan, aturan, dan cara berpikir yang menjadi pedoman perilaku anggota suatu organisasi. Sederhananya, budaya organisasi ini adalah sebuah kepribadian dari sebuah organisasi tersebut. Nah, budaya inilah yang menentukan bagaimana cara anggota bekerja, berinteraksi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Budaya organisasi ini dibentuk melalui aturan kerja, teladan pemimpin, pelatihan, kebiasaan sehari-hari, serta sistem penghargaan dan hukuman yang mereka jalani. Nah, budaya yang baik akan membentuk anggota yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kerjasama. Dan sebaliknya, budaya yang buruk dapat membuat anggota organisasi ini dipenuhi pelanggaran, hukum, bahkan tindakan korupsi. Poin yang kedua adalah 3 lapisan budaya organisasi. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi ini memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama adalah artefak atau artefak. Ini adalah bagian budaya yang paling mudah dilihat, seperti logo, lalu cara berpakaian mereka, tata ruang kantor, hingga perilaku sehari-hari anggota organisasi. Dan yang kedua adalah exposure value, yaitu nilai dan aturan resmi organisasi. Contoh visi dan misi mereka, lalu kode etik, dan tujuan organisasi. Dan lapisan yang ketiga adalah basic assumption, yaitu keyakinan dan kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri anggota organisasi secara tidak sadar. Nah, lapisan ini yang paling sulit diubah karena sudah menjadi pola pikir dan karakter bersama di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, ketiga lapisan ini saling berhubungan dan menentukan bagaimana budaya organisasi tersebut. Di poin yang ketiga adalah analisis budaya dan nilai. Setelah budaya organisasi dikenali, langkah berikutnya adalah menganalisis apakah budaya tersebut sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau belum. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan diskusi kelompok untuk memahami perasaan serta pengalaman anggota organisasi. Dan yang kedua adalah kuantitatif, yaitu seperti survei dan statistik untuk mendapatkan data yang lebih objektif. Nah, selain itu, terdapat metode yang disebut OCI atau Organization Culture Assessment Instrument. Metode ini digunakan untuk mengatur budaya organisasi dan melihat apakah budaya yang ada di dalam organisasi tersebut sudah sesuai dengan budaya yang diharapkan. Nah, jika terdapat kesenjangan yang besar, maka organisasi tersebut perlu melakukan perubahan budaya. Poin keempat adalah strategi penanaman nilai budaya. Nah, di poin ini juga ada 4 strategi utama dalam membangun budaya organisasi dan etika. Yang pertama adalah ciptakan. Nah, strategi ini dilakukan dengan membangun budaya baru jika budaya lama suatu organisasi tersebut sudah dianggap tidak relevan, buruk, atau toksik. Dan yang kedua adalah sosialisasikan, yang artinya menyebarkan nilai dan aturan organisasi melalui pelatihan, seminar, atau edukasi rutin. Lalu, strategi yang ketiga adalah internalisasi. Pada tahap ini, nilai-nilai etika dibiasakan melalui reward atau punishment, sehingga
Ini akan menjadi kebiasaan sehari-hari untuk organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah adaptasi, yaitu menyesuaikan budaya organisasi dengan nilai-nilai lokal yang positif seperti gotong royong dan musyawarah. Kita masuk ke pembahasan poin kelima. Setelah kita tadi membahas tentang budaya, saatnya kita masuk ke pembangunan etika dan integritas. Nah, selain budaya, etika itu juga sangat penting dalam suatu organisasi. Untuk penjelasan etika sendiri adalah pedoman moral yang membantu organisasi untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, etika ini membuat organisasi mampu bekerja secara jujur, adil, dan transparan. Untuk menjaga etika, biasanya organisasi ini membentuk suatu komite etik yang bertugas mengawasi pelanggaran, menangani laporan penyimpangan, menjaga kepatuhan aturan, hingga mencegah korupsi. Nah, komite ini terdiri dari beberapa pimpinan organisasi, seperti adanya ahli hukum, auditor internal, hingga tim sosialisasi etika untuk sebuah organisasi tersebut. Di poin yang keenam adalah tantangan etika di era digital. Nah, di era digital saat ini, tantangan etika itu semakin kompleks. Kemajuan teknologi memang mempermudah kehidupan, tetapi juga menimbulkan masalah baru seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, peretasan identitas, hingga penjualan dan penggunaan data tanpa izin. Nah, jika perusahaan tidak menjaga etika digital, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Karena itu, organisasi harus mampu menjaga keamanan data, transparansi, hingga tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi ini, yaitu peran pemimpin. Pada akhirnya, keberhasilan budaya organisasi dan etika sangat bergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin harus menjadi teladan atau role model bagi seluruh anggota organisasi. Pemimpin yang baik setidaknya itu harus jujur, adil, bertanggung jawab, menolak suap, dan konsisten antara ucapan dan tindakannya. Konsep ini dikenal sebagai tone at the top, yaitu perilaku pemimpin akan menentukan arah dan budaya seluruh organisasi. Jika pemimpinnya berintegritas, maka organisasi juga akan menilai budaya, memiliki budaya yang sehat dan etis, dan begitu juga sebaliknya. Nah, pada kesimpulannya, budaya organisasi dan etika adalah fondasi utama keberhasilan sebuah organisasi. Budaya organisasi membentuk karakter dan kebiasaan anggota, sedangkan etika menjaga agar setiap tindakan tetap berjalan pada jalur yang benar. Nah, keduanya ini harus dibangun bersamaan melalui kepemimpinan yang baik, sistem yang jelas, dan komitmen terhadap integritas. Karena organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang sukses dalam materi, tetapi juga organisasi yang mampu menjaga kejujuran, kepercayaan, dan nilai moral di tengah perubahan zaman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya budaya organisasi dan etika.